Berteduh di hati Tuhan. Pelayan kasih karunia Allah. Mari saudaraku kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-26. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Seperti apakah seorang pelayan kasih karunia Allah? Hari ini kita akan belajar dari kedua rasul, yaitu Paulus dan Barnabas. Ada banyak orang yang giat melayani. Ada banyak orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang seorang pelayan yang sejati, yaitu pelayan kasih karunia Allah. Ada beberapa hal yang menarik yang akan kita renungkan pada hari ini. Seorang pelayan kasih karunia Allah berada di dalam dua tantangan besar. Yang pertama, saudara, kita melihat bagaimana seorang pelayan kasih karunia Allah menghadapi hambatan, menghadapi kesulitan di dalam melakukan pelayanan. Kalau kita melihat, saudaraku, ketika mereka mulai sampai ke Ikonium, ketika Barnabas dan juga Paulus, mereka diusir dari Antiokhia, saudaraku. Mereka justru sampai ke tempat yang bernama Ikonium. Dan di sana, saudaraku, apa yang dilakukan oleh kedua rasul ini? Mereka masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mereka mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan bahkan orang Yunani menjadi percaya. Seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi seorang pelayan kasih karunia Allah, ketika dia menghadapi tantangan, menghadapi hambatan, dia tetap melayani Tuhan. Dan fokus seorang pelayan kasih karunia Allah bukan pada dirinya, tetapi pada pekerjaan Allah, pada pemberitaan Injil. Maka kita melihat, saudaraku, apapun kesulitan yang dihadapi, kedua rasul ini tetap memberitakan Injil, tetap mengajar, karena dia sadar dia seorang pelayan kasih karunia Allah yang harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saudaraku, setelah itu kita melihat ada hasil yang terjadi. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saudaraku, kita melihat setelah itu tetap ada hambatan. Karena setelah mereka mengajar dan banyak orang percaya kepada Tuhan, dikatakan di ayat selanjutnya adalah ada orang-orang Yahudi yang menolak pemberitaan mereka. Bahkan yang terjadi adalah mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga mereka, orang-orang yang tidak mengenal Allah, menjadi gusar lalu merasa terancam dengan kehadiran kedua rasul ini. Tujuannya apa? Supaya kedua rasul ini berhenti melayani. Kedua rasul ini diusir. Kedua rasul ini mengalami penderitaan. Saudaraku yang terkasih, tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas? Mereka tetap mengajar, saudara. Bahkan dikatakan selanjutnya di ayat yang ketiga, mereka mengajar dengan berani. Hambatan tidak membuat mereka takut, saudara. Hambatan justru membuat mereka semakin berani. Mengapa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Mereka bukan hanya sekedar mengajar orang lain, tetapi mereka sudah mengalami Kristus dalam hidup mereka. Dan mereka percaya penuh kepada Tuhan Yesus yang sudah memanggil mereka. Maka mereka justru kehadirannya, kehadiran daripada kedua rasul ini justru menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita melihat Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia Allah.
dengan mengaruniakan mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Saudaraku, seorang pelayan Tuhan tetap fokus pada pemberitaan Injil, bukan kepada dirinya, bukan kepada siapapun, hanya kepada Tuhan saja. Dan kita melihat betapa mereka tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan. Bukan hanya setelah itu mereka selesai, saudara, menghadapi tantangan. Berkali-kali mereka menghadapinya kembali. Dan dikatakan di sini akhirnya mereka sampai menyingkir ke tempat lain, yaitu ke Listra, bahkan sampai ke Derbe. Dan saudara, apa yang terjadi? Karena mereka menghadapi banyak orang yang tidak mengenal Allah, yang sudah terhasut tadi, dan orang-orang ini bersama-sama dengan orang Yahudi dan bahkan pemimpin-pemimpin agama mereka membuat satu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Ini masalah yang tidak mudah, saudaraku. Masalah yang harusnya membuat banyak orang berhenti melayani, tetapi tidak bagi Paulus dan Barnabas. Dia tidak menyerah, sekalipun dia akhirnya pergi ke tempat lain. Namun di sana dia tetap melakukan hal yang sama, memberitakan Injil. Bahkan ada satu hal yang menarik, saudara. Seorang pelayan kasih karunia Allah, dia tidak menyerah menghadapi tantangan. Dia tetap fokus kepada Tuhan di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Selanjutnya, saudara, di dalam pelayanan Paulus dan Barnabas di Listra, mereka melakukan mujizat terhadap seorang lumpuh dan disembuhkan oleh Paulus. Dan saudaraku, hasil dari itu kita bisa melihat di ayat 11. Bagaimana mereka dipuji-puji, disanjung karena mereka melihat Paulus dan Barnabas seperti dewa. Lalu mereka membawa persembahan begitu banyak. Kita melihat mereka, datanglah imam-imam daripada dewa Zeus. Lalu mereka membawa lembu-lembu jantan, karangan bunga untuk dipersembahkan kepada kedua rasul. Tapi apa yang dilakukan oleh kedua rasul ini? Ketika melihat sanjungan, ketika melihat persembahan yang diberikan kepada dirinya, dia tetap fokus kepada berita Injil, bukan kepada dirinya. Lalu dia mengatakan bahwa saya ini hanya manusia biasa. Mereka mengoyakkan baju mereka dan mereka berkata kepada orang-orang ini yang menyanjung-nyanjung mereka dan membawa persembahan untuk mereka. Mereka katakan mereka manusia biasa, bukan dewa. Mereka tidak perlu disembah. Tetapi yang perlu dilakukan adalah mereka harus meninggalkan perbuatan yang sia-sia dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kedua rasul ini kembali memberitakan tentang Allah, bukan tentang dirinya, saudaraku. Lalu dia mengatakan, aku adalah manusia biasa yang ada di sini hanya untuk memberitakan Injil, bukan yang lain. Seorang pelayan kasih karunia Allah tidak mencari sanjungan dan tidak mencari persembahan untuk dirinya. Seorang pelayan Allah datang di suatu tempat hanya untuk memberitakan Injil, bukan yang lain, bukan untuk memperkaya diri atau mendapatkan sesuatu dari pelayanan itu. Saudaraku yang terkasih, mari kita sama-sama merenungkan diri kita di hadapan Tuhan pada hari ini. Apakah kita adalah seorang pelayan kasih karunia Allah? Jikalau kita mau menjadi seorang pelayan kasih karunia Allah, seharusnya kita juga adalah orang yang hanya fokus kepada Allah, fokus kepada pemberitaan Injil. Kita memulai pekerjaan Allah karena Allah yang telah memulainya. Dan kita menyelesaikan sampai selesai pekerjaan Allah. Tidak menyerah di dalam menghadapi hambatan dan tantangan apapun. Tetap fokus pada pemberitaan Injil.
dan kita tidak jatuh di dalam sanjungan dan persembahan. Ada banyak orang melayani Tuhan, kecewa, lalu tidak lagi mau melayani. Kenapa? Karena masih ada ruang untuk diri kita di dalam kita melayani Tuhan. Kita masih mencari sesuatu supaya kita dihormati, dihargai, dilihat pelayanan kita. Tapi hari ini kita sadar bahwa seorang pelayan kasih karunia Allah tidak mencari apapun untuk dirinya. Dia hanya fokus untuk mengajar, memberitakan Injil, dan tidak menyerah di dalam menghadapi segala hambatan. Tidak mencari sanjungan, tidak mencari persembahan untuk dirinya. Mari saudaraku, biarlah segala pelayanan kita lakukan. Kita mulai dari Allah dan kita menyelesaikannya untuk Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.